Latsar CPNS. Kami dari Angkatan keempat, kelompok 3, golongan 2 di pemerintahan Kabupaten Sarolangun. Anggota kami, pertama Ketua Bapak Dedi Suryadi AMD, Wakil Ketua Bapak Indra Juliansa AMD, Sekretaris Ibu Mega Indah Lestari AMKEP, dan Ibu Yeni Ratna AMD KEP. Bendahara Eka Gusrinida AMD KEP. Dan anggota kelompok lainnya, Ibu Nova Marista AMD, Bapak Freddy Andika AMD, Bapak Hairil AMD AK, Bapak Henry Is AMD KEP, dan Ibu Roza Yunika AMD KEP. Kita akan membahas mengenai analisis isu yaitu pandemi COVID-19. Latar belakang, virus corona pertama kali dilaporkan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China. Di Indonesia, kasus virus corona pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020 resmi memutuskan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau virus corona penyebab COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Kejadian munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. Masa pandemi COVID-19 tidak bisa dikendalikan secara cepat, sehingga membutuhkan penata laksanaan yang begitu tepat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Identifikasi isu. Yang pertama dengan metode pentahelix, yaitu menganalisis isu yang ada sesuai topik. Yang kedua dengan menganalisis USG, menentukan isu prioritas. Yang ketiga dengan diagram fishbone, diagram sebab akibat. Dan yang terakhir dengan metode SWOT, yaitu alternatif yang ditentukan untuk mengatasi isu. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai metode pentahelix. Isu-isu yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang pertama adalah vaksin, pembelajaran daring, pengurangan tenaga kerja, rapid test, dan lumpuhnya sektor perekonomian. Dan yang kedua, kita dengan metode USG. Ada tabel analisis USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Dari identifikasi isu, yang pertama vaksin, pembelajaran daring, pengurangan tenaga kerja, rapid test, lumpuhnya sektor perekonomian, dan kita totalkan yang tertinggi peringkat pertama adalah lumpuhnya sektor perekonomian. Oleh sebab itu, kita memasukkan identifikasi isu dengan lumpuhnya sektor perekonomian, kita masukkan ke diagram fishbone, di mana sebabnya adalah COVID-19 dan akibatnya lumpuhnya sektor perekonomian. Ada 4 faktor yang berkaitan dengan lumpuhnya sektor perekonomian. Yang pertama, cara, metode. Kebutuhan bahan pokok menjadi langka, harga barang naik, banyak usaha yang bangkrut. Dan yang kedua, metode yang kedua dari material, permintaan menjadi tinggi, harga barang melonjak, barang susah dicari. Faktor yang ketiga yaitu dari atau perorangan, kebutuhan menjadi meningkat, pendapatan menurun, banyak terjadi PHK, banyak pekerja menjadi klaster COVID. Dan faktor yang keempat dari machine, sehingga adanya perlu rapid antigen, pengiriman barang terhambat, dan harus menggunakan masker. Dan yang terakhir, dengan metode SWOT, ada tabel rekomendasi alternatif penyelesaian. Alternatif pertama, memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM. Tahapan setiap alternatif. Yang pertama, mendata UMKM yang terdampak pandemi. Yang kedua, memberikan pelatihan usaha kecil yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan tentang cara pemasaran produk UMKM secara online. Hasil yang diharapkan agar UMKM yang terdampak pandemik dapat bangkit dan dapat memasarkan produknya secara lebih luas. Para pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah. Alternatif yang kedua, kita bisa membuat usaha kreatif.
Tahapan setiap alternatif, yang pertama mencari peluang usaha yang dibutuhkan saat ini, yang kedua mengumpulkan sumber daya manusia yang ada, yang ketiga manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan, yang keempat membuat produk inovasi yang sedang dibutuhkan saat ini, dan yang terakhir pasarkan dalam bentuk yang menarik. Hasil yang diharapkan agar terbukanya lapangan kerja baru bagi karyawan korban PHK. Para pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah. Dan alternatif yang ketiga, dana bantuan pemerintah lebih merata. Tahapan setiap alternatif mendata kembali warga yang layak diberikan bantuan, memastikan calon penerima bantuan, memastikan bantuan sampai ke tangan penerima bantuan, memastikan pemanfaatan bantuan. Hasil yang diharapkan untuk mengembalikan perekonomian pemerintah harus memberikan bantuan dana agar masyarakat dapat membangun kembali perekonomian. Para pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah. Demikianlah pemaparan analisis isu mengenai pandemi COVID-19 dari kelompok 3. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.